Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazla Fathia Nur Fauzia dari kelas PI 4D dengan NIM 120202118. Akan sedikit memaparkan yang telah dipresentasikan oleh kelompok 10, yakni mengenai implikasi motivasi belajar dalam pembelajaran. Yang pertama ada sifat motivasi. Menurut Wina Sanjaya, dilihat dari sifatnya, motivasi dapat dibedakan antara motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motivasi yang muncul dari dalam diri individu. Dalam motivasi intrinsik, tujuan yang ingin dicapai ada dalam kegiatan itu sendiri. Sedangkan motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri. Dalam motivasi ekstrinsik, tujuan yang ingin dicapai berada dari luar kegiatan itu. Kemudian ada bentuk motivasi. Menurut Sadirman, bentuk-bentuk motivasi itu dibagi menjadi dua. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar, karena dari setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu. Sebaliknya, sedangkan ekstrinsik adalah motif-motif yang aktif dan berfungsi karena adanya rangsangan atau merangsang dari luar. Ada beberapa bentuk dan cara untuk menumbuhkan motivasi di dalam kegiatan belajar di sekolah. Di antaranya seperti pemberian hadiah, saingan atau kompetensi. Yang ketiga, memberikan pujian. Dan yang keempat, hukuman. Adapun proses motivasi. Proses motivasi itu awalnya kebutuhan tak terpuaskan. Yang kedua, adanya tegangan. Yang ketiga, ada dorongan. Terus pencarian perilaku. Kemudian kebutuhan kita dipuaskan. Dan yang terakhir, pengurangan tegangan. Lalu kemudian Fromm mengemukakan bahwa motivasi pada dasarnya muncul apabila terjadi dua hal, yaitu apabila valence atau nilai hasil tertentu sangat tinggi bagi seseorang, dan yang kedua apabila seseorang itu memiliki kesempatan yang baik untuk menyelesaikan tugas dan memperolehnya. Nah, garis besar model ekspektasi Viktor Fromm, yakni apabila seseorang merasa upayanya akan mengarah pada penyelesaian tugas, maka orang itu mengetahui bahwa penyelesaian tugas mengarah pada hasil yang penting seperti pemenuhan kebutuhan akan status atau pengakuan. Lalu dari situ muncullah motivasi. Kemudian apabila terjadi rintangan atau hambatan atas upaya-upaya pencapaian tujuan, maka yang terjadi adalah dua kemungkinan. Yakni yang pertama, seseorang akan makin terdorong dan berupaya untuk meraih tujuan. Dan yang kedua, seseorang akan berputus asa karena merasa tidak mampu menghadapi halangan itu dan dorongan maupun upaya tidak timbul lagi. Kemudian mengenai teknik-teknik motivasi. Teknik-teknik motivasi dalam pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan penghargaan secara verbal. Yang kedua, menggunakan nilai ulangan semester sebagai pemacu keberhasilan. Yang ketiga, menimbulkan rasa ingin tahu. Yang keempat, memunculkan sesuatu yang tidak diduga oleh siswa. Yang kelima, menjadikan tahap dini dalam belajar mudah bagi siswa. Yang terakhir, yaitu menggunakan materi yang dikenal siswa sebagai contoh dalam pembelajaran. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.